Jadi kita sudah bahas kegagalan-kegagalan, ada yield dan fracture yang memang inherent di batang tarik. Kemudian yang sambungannya tertentu yang mungkin ada geser blok, kita harus cek geser blok ya. Geser blok itu tertentu, yang susunan bautnya ya sedemikian rupa sehingga bisa robek ya. Nah, sekarang kita ke desain ya. Nah, kalau desain ini rule yang tadi yang sudah kita pelajari ya. Kalau yield ketentuannya begini. Oh, kalau yield V-nya bisa langsung dikasih angka ya. Bentar. Kalau ini yield V-nya sudah bisa kita isi 0,75. Ini 0,9. Kalau di sini omeganya 1,67. Ini omeganya 2 ya. Ini adalah ketentuan yang sudah kita bahas dari minggu lalu sampai tadi. Ini untuk LRFD yang atas, yang bawah untuk ASD. Kegagalan yield yang baris pertamanya masing-masing dan kegagalan fraktur baris keduanya. Nah, sekarang kalau kita mendesain, yang kita cari yang mana sih di antara semua ini? Apa? Kalau kita mendesain yang kita cari apa? Ada yang ngomong? Saya pikir ada yang ngomong tadi. Kalau kita menganalisis, yang kita cek ya ini. Semua mestinya sudah ada, kita periksa oke atau tidak. Kalau mendesain, yang mana yang kita cari? Mana? Yield materialnya artinya ya. Kalau yield artinya temannya U dan semua. Itu termasuk ya. Tapi biasanya ini karena mutu baja itu gimana ketersediaan juga kadang-kadang ya. Biasanya ini define aja. Even gitu. Pilih aja di depan gitu. Mau pakai A36 ya sudah A36. Artinya F yield dan FU sudah bisa ditentukan dari situ ya. Ya, jadi kita anggap ini kalau desain ya sudah tentukan aja mau pakai A36 yang 36 dan 58 atau kalau lebih tinggi lagi itu ada A berapa ya 992 misalnya. Ini yieldnya di 50, FU-nya di 65 misalnya. Jadi ini tinggal diambil aja, dipilih dulu materialnya. Jadi bagian ini anggap cek dulu ya, oke gitu ya. Ditentukan di depan, nggak perlu ngitung. Setelah itu mendesain itu menentukan apa sih? Ukuran. Yang mana itu ukuran di sini? AG, AE ya. Jadi formula ini harus kita balik begitu. Kalau yang ini AG-nya harus apa nih? Ini ya, tandanya ini ya. Harus lebih besar atau sama dengan PU per 0,75 F yield. Ya. Dari analisis strukturnya kita dapat PU, tentukan F yield-nya mau pakai mutu yang mana. Kita dapat batasan bahwa luas penampangnya boleh berapa saja asal lebih besar dari ini. Pasti memenuhi yield. Satu lagi di sini, AE-nya harus lebih besar dari PU yang sama dibagi dengan 0, saya kebalik ini, maaf. Ini 0,9 dan 75-nya kebalik. Ini yang yield 0,9. Yang ininya yang 0,75. Jadi ini di sini 0,9. 0,75 di ASD. AG itu dipilih dari PA per berapa itu? 1,67 naik ya. F yield-nya di sini. 1,67-nya naik ke atas. Kalau tinggal di bawah angkanya berapa? Masa ini berapa sih? 5/3 ya? Ini bukan 4/3 ini. Ini 5/3. 1/2/3 kan? 0,6 ya. Jadi kalau ditaruh di bawah ini 0,6 ya. Atau ditaruh di atas 1,67 gitu ya. Yang ini AE 4 PA per
0,5 jadinya ya. Per 2 itu kan 0,5. Terus ada FU di sini. Jadi kalau kita pakai LRFD, menggunakan prinsip desain LRFD, kita boleh pilih salah satu ini untuk memilih penampang yang kita inginkan. Lalu yang satunya dicek ya, karena dua-duanya tetap harus dipenuhi. Ya. Begitu. Nah, biasanya yang dipilih duluan yang ini, yang gross. Karena ini kalau lihat tabel ada, ini nggak bisa lihat tabel karena ini kita harus melihat apakah ada lubangnya dan sebagainya. Jadi basis desainnya mulainya dari sini. Begitu. Kalau kita sudah menentukan luas, artinya sudah menentukan profilnya seperti apa, yang lainnya ini nggak perlu ke sini lagi. Ke situ aja ngecek seperti tadi. Menganalisis biasa ya. Begitu AG sudah tahu, yang lain dihitung persis seperti yang tadi. Harus memenuhi, tapi ya kalau nggak memenuhi harus balik lagi ke atas, ambil yang lebih besar lagi. Nah, kalau ada block shear-nya harus diperiksa, tergantung bautnya, susunannya seperti apa, ya tinggal periksa block shear ya. Jadi untuk batang tarik, prinsip desainnya relatif sederhana. Gunakan saja formula ini. Atau kalau mau pakai ASD, pakai yang ini. Lalu pilih luas penampang yang sesuai dengan ketentuan ini. Kemudian setelah dipilih, cek saja. Ya. Cek saja dengan kayak tadi. Kalau ini sudah dipilih, artinya kegagalan yield sudah terpenuhi. Ya. Nggak perlu dicek lagi, sudah. Tinggal frakturnya yang dipenuhi. Jadi dari sini ke sana. Gitu. Dari sini ke sana. Kalau perlu block shear ya. Ini opsional kalau mungkin ya. Geser bloknya kalau perlu dicek. Ini juga kalau perlu dicek. Nggak serumit yang berikutnya ya, yang nanti lentur atau pentekan ya. Nah, desainnya banyak faktor ya. Nah, yang tarik seperti ini. Jadi kita langsung contoh saja ya. Ini yang kita lakukan dulu, sisanya pengecekan persis seperti yang tadi.